Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jadi pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai topik membedakan roh. Itu yang menjadi topik kita pada malam ini, discerning the spirit. Nah, kekristenan sepanjang zaman itu selalu membutuhkan pengertian tentang bagaimana menilai sumber dari pengalaman rohani mereka. Sebab tidak semua pengalaman rohani itu berasal dari Roh Kudus. Ada pengalaman-pengalaman rohani yang berasal dari manusia, dan ada juga yang lebih parah lagi, pengalaman-pengalaman rohani yang berasal dari setan. Nah, disinilah arti penting dari membedakan roh itu perlu digarisbawahi. Ketika kita sebagai pribadi dan sebagai jemaat itu dapat menjalankan tugas kita untuk membedakan roh itu dengan baik, ya maka selain kita dapat melindungi diri kita sendiri, kita juga bisa melindungi jemaat-jemaat, melindungi gereja dari kerusakan yang bisa saja muncul. Nah, sekali lagi, tidak semua pengalaman rohani itu berasal dari Roh Kudus. Ada pengalaman rohani yang berasal dari setan, ada pengalaman rohani yang berasal dari manusia itu sendiri. Ya, gagal mengenali sumber dari pengalaman-pengalaman rohani tersebut. Gagal maksudnya kita tidak tahu ini pengalaman rohani ini berasal dari mana. Nah, itu dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius. Konsekuensi yang serius maksudnya akibat yang serius. Dan merugikan kehidupan jemaat dan juga kehidupan pribadi-pribadi. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengenali sumber-sumber dari pengalaman rohani tersebut sehingga kita tidak mengalami kerugian yang cukup serius. Nah, sebagai gambaran atau sebagai ilustrasi, pertimbangkan pengalaman semacam ini. Seseorang sedang berada di dalam ruang ibadah, mengikuti ibadah yang sangat karismatik. Ketika matanya tertutup dalam suasana doa, dia berkata, Yesus, jika engkau nyata, beri saya nomor lotre. Nomor lotre atau nomor togel lah. Nah, itu. Tiba-tiba ketika matanya terbuka, dia melihat angka di depan LCD proyektor. Katakanlah angka 316. Sepulang dari gereja, dia bertaruh untuk nomor tersebut, untuk nomor 316, dan ternyata dia menang lotre. Dia menang togel 3 angka. Jadi minggu berikutnya dia bersaksi bahwa Yesus itu benar-benar nyata. Karena apa yang dia inginkan itu terwujud. Nah, pertanyaannya adalah apakah Yesus yang benar-benar membuatnya menang lotre? Apakah Yesus yang benar-benar membuatnya menang togel 3 angka itu? Nah, hal inilah yang patut untuk kita renungkan. Jadi kalau Anda ditanya pertanyaan-pertanyaan semacam ini gimana kira-kira jawaban Anda? Ada jemaat yang sedang butuh duit, kemudian berdoa, Tuhan, kasih saya nomor lotre yang bisa saya pertaruhkan uang saya yang sedikit ini. Dan cocok ternyata ketika dia membuka matanya LCD ada angka. Dan dia menang lotre. Pertanyaannya adalah apakah Allah atau Yesus yang membuatnya menang lotre atau Roh Kudus yang membuatnya menang lotre? Ya, itu. Nah, dalam konteks Asia di mana agama kerap diungkapkan atau diekspresikan dalam bentuk-bentuk yang berbau animistik. Jadi, pertanyaan tentang bagaimanakah membedakan karya Roh Kudus dari roh-roh yang lain ini amat penting sekali. Jadi, konteks di mana kita hidup bukanlah barat. Jadi, barat itu kepercayaan terhadap spirit, kepercayaan terhadap roh-roh itu tidak begitu kuat seperti yang ada di timur. Di timur yang berbau animistik, yang percaya akan keberadaan roh-roh nenek moyang, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian pertanyaan tentang bagaimana membedakan karya Roh Kudus dari karya roh-roh yang lain itu amat penting sekali untuk dibahas dengan serius. Nah, di sini saya ingin Anda menghindari dua ekstrim yang penting untuk kita hindari bersama-sama. Nah, ekstrim yang pertama adalah
Anda begitu terpesona dengan segala bentuk fenomena supranatural dan menerima segala bentuk tanda dan mujizat tanpa disertai pemikiran yang kritis. Ya, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang begitu percaya dengan roh-roh. Nah, di gereja pun kita di gereja, katakanlah gereja Pentakosta dan karismatik, yang juga terbuka dengan fenomena-fenomena spirit, fenomena-fenomena rohani semacam itu. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Dan disitulah saya ingin Anda untuk menghindari dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah begitu terpesona dengan berbagai bentuk fenomena supernatural dan menerima segala bentuk tanda dan mujizat tanpa disertai pemikiran yang kritis. Jadi Anda begitu tergila-gila dengan tanda dan mujizat. Jadi sesuatu yang spektakuler, Anda pahami sebagai suatu pekerjaan ilahi. Sesuatu yang berasal dari Allah. Padahal tidak semua hal-hal yang begitu spektakuler, tidak semua tanda dan mujizat itu berasal dari Allah. Di dalam Alkitab ada peringatan akan hal tersebut. Di dalam Alkitab kita membaca bahwa kadang iblis dapat menyamarkan dirinya sebagai malaikat terang. Nah, saudara-saudara sekalian, ini peringatan yang pertama yang perlu untuk kita dengarkan. Kemudian peringatan yang kedua, ekstrim yang lain, yang perlu juga untuk kita hindari adalah menolak segala bentuk pengalaman karismatik atau menolak segala bentuk pengalaman rohani. Karena pengalaman itu tidak cocok dengan paradigma pemikiran yang selama ini dimilikinya. Nah, ini mungkin secara khusus ditujukan untuk orang-orang non-karismatik. Orang-orang karismatik yang mungkin memiliki teologi atau memiliki pemahaman bahwa karunia-karunia yang sifatnya supernatural itu sudah berlalu, tidak lagi berlaku di dalam zaman kita, sudah berhenti semenjak kanon Alkitab itu ditetapkan. Semenjak perjanjian lama dan perjanjian baru itu selesai dibuat, sudah selesai. Hal-hal yang sifatnya supranatural, hal yang sifatnya spektakuler, tanda dan mujizat sudah tidak ada lagi. Nah, ada teologi yang semacam itu. Dan menurut saya teologi semacam ini juga kurang baik. Nah, teologi semacam ini itu bisa mematikan pekerjaan-pekerjaan roh yang saya yakin masih ada hingga hari ini. Jadi sekali lagi, ini dua ekstrem yang perlu untuk dihindarkan. Tergila-gila dengan segala bentuk tanda dan mujizat, nomor satu. Dan yang kedua, menolak segala pengalaman rohani, karena itu nggak cocok dengan teologianya. Jadi kalau mereka melihat tanda dan mujizat, mereka anggap itu ya perbuatan setan. Kalau mereka melihat mujizat, mereka anggap itu mujizat palsu, bukan mujizat yang berasal dari Allah. Ini juga ekstrem yang tidak baik. Jadi dua ekstrem ini yang perlu untuk dihindari. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat pengajaran Alkitab mengenai membedakan roh. Nah, Alkitab dengan jelas memerintahkan orang percaya untuk melakukan penilaian atau pengujian terhadap manifestasi rohani. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, Paulus meminta agar orang percaya menguji nubuat. Nubuat adalah suatu fenomena rohani. Nubuat tidak boleh ditolak, dan pada saat yang sama nubuat tidak boleh diterima mentah-mentah. Nubuat perlu diuji. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19-20, agar jemaat Tuhan tidak memadamkan roh. Namun pada saat itu dan tidak memandang rendah nubuat-nubuat. Namun pada saat yang sama dia menghimbau agar seluruh jemaat Tesalonika juga melakukan pengujian nubuat-nubuat tersebut. Tidak boleh diterima saja. Dan disinilah kita melihat dengan jelas Alkitab memerintahkan orang percaya untuk menilai, untuk menguji setiap manifestasi rohani. Manifestasi rohani tidak boleh ditolak mentah-mentah, tidak boleh diterima mentah-mentah, tetapi harus diuji. Nah, di dalam Filipi pasal 1 ayat 9-11, kemampuan untuk membedakan roh juga menjadi semacam tanda dari kedewasaan rohani. Kita melihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 9-11 sana dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih di dalam bahasa Inggris discern,
Discern juga bisa diartikan membedakan. Membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi dalam Filipi pasal 1 ayat 10 dikatakan sehingga kamu dapat memilih, sehingga kamu dapat membedakan mana yang keliru, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar. Supaya di sini katakan supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan dua kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi sekali lagi, di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11, kemampuan untuk membedakan roh adalah tanda dari kedewasaan rohani. Itu berarti bahwa seseorang yang tidak bisa membedakan roh, itu bisa dianggap sebagai orang-orang yang masih kanak-kanak secara rohani. Pertumbuhan dalam kasih itu harus selalu diikuti juga pertumbuhan di dalam pengetahuan dan penilaian. Di dalam Alkitab, kita dihimbau untuk bertumbuh dalam kasih. Dan pada saat yang sama, kita dihimbau juga untuk bertumbuh dalam pengetahuan dan dalam penilaian. Jadi sekali lagi, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam penilaian. Dalam bahasa Inggrisnya discernment. Discernment juga bisa berarti membedakan. Jadi bertumbuh di dalam kemampuan untuk membedakan. Membedakan roh. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang kedua. Tanda-tanda dari karya-karya Roh Kudus. Nah, supaya kita dapat mengenali apakah sesuatu itu berasal dari Roh Kudus atau bukan, kita harus tahu tanda-tandanya. Sama seperti halnya kalau kita ketemu orang ini sedang kena COVID atau tidak kena COVID. Kan ada tanda-tandanya. Misalkan saja dia seperti nafasnya tersengal-sengal, batuk-batuk, dan kelihatan lemes. Nah, itu adalah tanda-tanda daripada COVID. Nah, itu. Jadi sama seperti halnya orang yang COVID itu ada tanda-tandanya. Demikian pula di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat, kita pun bisa mengerti bahwa seseorang di dalam hidupnya itu tengah memanifestasikan sesuatu berasal dari Roh Kudus atau tidak, itu dari tanda-tanda berikut ini. Yang pertama adalah ada kerendahan hati. Ada kerendahan hati. John Cassian mengingatkan bahwa kerendahan hati adalah salah satu kunci untuk menghindarkan diri dari penyesatan. Jadi manifestasi dari kerendahan hati tersebut adalah bersedia untuk diajar, mau menerima masukan dari pihak lain, dan berani dengan terbuka mengakui kekeliruan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, manifestasi rohani yang membawa kita lebih kepada kesombongan, arogansi, merasa diri paling benar sendiri, semua yang lain salah. Kalau itu ada di dalam diri kita, itu sudah ada tanda-tanda bahwa itu bukan sesuatu yang berasal dari Roh Kudus itu. Sesuatu yang berasal dari Roh Kudus itu adalah sesuatu yang membawa kerendahan hati. Jadi ciri-ciri orang yang rendah hati adalah apa? Dia bersedia diajar. Ya, dia bersedia diajar. Dia bersedia menerima masukan dari pihak yang lain. Dan dia berani terbuka untuk mengakui kesalahannya. Adanya kerendahan hati yang menyertai suatu manifestasi rohani, itu sudah menjadi salah satu tanda dari kehadiran Roh Kudus dalam diri orang tersebut. Nah, selain kerendahan hati, orang tersebut adalah orang yang seimbang. Jadi John Cassian juga mengingatkan bahwa kemampuan membedakan roh adalah tanda dari kedewasaan Kristen. Orang yang memilikinya adalah orang yang sanggup berdiri di titik seimbang. Tidak terjatuh dalam satu ekstrim atau ekstrim yang lain. Nah ini loh. Jadi tanda-tanda dari Roh Kudus itu adalah orang yang seimbang gitu. Jadi katakanlah saudara, katakanlah mengklaim mendapat penglihatan dari Tuhan. Mendapat visi dari Tuhan. Namun akibat dari pengalaman rohani tersebut membuat Anda katakanlah memiliki kehidupan yang tidak seimbang. Contohnya, Anda kemudian terlibat dalam suatu kehidupan yang sangat asketis.
Kehidupan yang sangat asketis itu diwujudkan contohnya saudara punya kehidupan yang diwarnai dengan puasa dan doa yang sangat ekstrim. Puasa yang sangat ekstrim yang kemudian merusak tubuh fisik Anda. Merusak kehidupan sosial Anda karena Anda terus-menerus berdoa sehingga saudara betul-betul terputus dari kehidupan sosial. Hubungan Anda dengan keluarga Anda tidak baik, hubungan Anda dengan teman-teman Anda tidak baik, hubungan Anda dengan jemaat juga tidak baik. Nah, itu sudah menjadi salah satu tanda yang nggak benar gitu. Salah satu tanda yang nggak benar yang harus kita waspadai. Jadi sekali lagi, kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang itu dimanifestasikan dengan kehidupan yang seimbang. Seimbang secara emosional, seimbang secara fisikal, seimbang secara rohani juga. Ya. Nah, ini. Jadi selain yang pertama tadi rendah hati, yang kedua seimbang, kemudian yang ketiga, jadi tanda-tanda bahwa sebuah manifestasi rohani atau yang ada di dalam kehidupan seseorang itu benar-benar berasal dari Tuhan atau tidak, itu juga dapat kita dapatkan dari peneguhan. Peneguhan dari mana? Peneguhan dari komunitas. Jadi ini yang disebut dengan istilah communal discernment. Pengujian secara komunal. Jadi ingat, jadi Tuhan itu bukan berkarya istilahnya di dalam kehidupan orang per orang saja. Tuhan juga berkarya melalui, kalau dalam bahasa Inggris, work in the body, work through the body. Berkarya melalui tubuh Kristus, berkarya di dalam tubuh Kristus. Itu berarti community atau komunitas itu memegang peranan yang penting di dalam penilaian, di dalam pengujian sebuah manifestasi rohani. Jadi, kalau kita ingin memastikan apakah seseorang itu benar-benar memanifestasikan sesuatu dari Roh Kudus atau bukan, itu kita perlu bertanya, bagaimana dengan pandangan atau sikap dari komunitas? Kalau komunitas, katakanlah, meneguhkan, mengafirmasi, memperkuat pengalaman dari orang tersebut. Dengan kata lain, mereka mengatakan, ya, pengalaman dari orang tersebut berasal Roh Kudus. Maka kita sudah mendapatkan pertolongan yang lebih jelas bahwa memang manifestasi rohani yang terjadi di dalam orang tersebut benar-benar berasal dari Tuhan. Jadi kita lihat di dalam tradisi gereja-gereja, itu peran daripada komunitas itu sangat penting. Di dalam tradisi gereja Quaker contohnya. Jadi mereka mempraktekkan ketenangan di hadapan Tuhan. Semuanya tenang di hadapan Tuhan sebelum konsensus tercapai. Sesudah konsensus tercapai, baru mereka bertindak. Bila mana salah satu tanda dari peneguhan tercapai, ya contohnya saja ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera yang luar biasa, yang menyelimuti hati dari semua yang hadir, maka hal itu diterima sebagai sesuatu yang berasal dari Allah. Jadi, kita sudah ketemu 3 hal ya, yang penting sebagai tanda-tanda untuk menilai apakah sesuatu itu berasal dari Roh Kudus atau bukan. Kerendahan hati, keseimbangan, kemudian yang ketiga peneguhan komunitas, kemudian yang kebenaran. Orang yang digerakkan oleh Roh Kudus akan berkata-kata dan bertindak sesuai dengan firman Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran dan dia akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Jadi sebuah manifestasi rohani, khususnya yang terkait dengan perkataan, itu harus sejalan dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah yang tertulis. Harus sejalan dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah secara tertulis. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, ini adalah suatu hal yang penting. Saya teringat perkataan Erasmus.
seorang tokoh di dalam sejarah gereja. Erasmus mengatakan Rasul Paulus itu sudah turun dari surga. Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 12 kan Paulus mengalami rapture, seperti mengalami pengangkatan. Kemudian mengatakan di dalam 2 Korintus 12, aku kurang tahu apakah aku di dalam tubuh atau aku di luar tubuh, yang pasti dia merasakan bahwa dirinya sudah ada di surga tingkat 3. Kemudian yang pasti dia kembali. Yang menarik adalah bahkan ketika Paulus yang sudah mengalami begitu luar biasanya pengalaman-pengalaman rohani, dia masih minta agar rekan-rekannya membawakan kitab-kitab. Di dalam surat 2 Timotius, Paulus minta agar dia dibawakan kitab-kitab itu. Yang kebanyakan penafsir memahaminya sebagai hal-hal yang terkait dengan kitab suci. Jadi Paulus memandang kitab suci adalah sesuatu hal yang sangat penting. Alkitab adalah suatu hal yang sangat penting. Yang tidak boleh ditempatkan di bawah pengalaman rohani itu sendiri. Alkitab harus di atas pengalaman rohani. Artinya Alkitab yang menilai pengalaman rohani, bukan pengalaman rohani yang menilai Alkitab. Itu berarti kalau kita berbicara katakanlah nubuat, penglihatan, maka apa yang dikatakan oleh Alkitab itu jauh lebih kuat ketimbang apa yang dikatakan oleh orang yang mengalami penglihatan atau oleh orang yang bernubuat. Hanya masalahnya di dalam gereja-gereja karismatik kadang-kadang prioritas ini dibalik. Orang lebih percaya pada nubuat ketimbang pada Alkitab. Orang lebih percaya pada penglihatan-penglihatan ketimbang apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan seharusnya ini yang tidak boleh. Nah, sekali lagi, hal keempat yang menjadi tanda bahwa suatu pengalaman rohani itu berasal dari Tuhan atau tidak, itu bisa kita lihat dari kebenaran. Yang kelima, ada damai sejahtera. Berlawanan dengan manifestasi non-Roh Kudus yang kerap menciptakan ketakutan, keresahan, bahkan kengerian, kita melihat bahwa damai sejahtera adalah salah satu tanda yang kerap menyertai kehadiran Roh Kudus melalui manifestasi-manifestasi rohani atau melalui pengalaman rohani. Kalau ada pengalaman rohani, ada manifestasi rohani yang menciptakan kengerian, yang menciptakan ketakutan, jadi katakanlah ada orang yang mengklaim mendapat penglihatan, namun suasana yang muncul kemudian orang jadi ngeri satu sama lain, nah ya perlu diwaspadai bahwa roh yang hadir di tengah-tengah mereka bisa jadi bukan Roh Kudus, tapi roh yang lain. Karena kita lihat bahwa Roh Kudus adalah roh yang menciptakan damai sejahtera. Roh yang menciptakan keberanian, bukan ketakutan. Roh yang menciptakan ketertiban, bukan kekacauan. Jadi ini hal yang penting, damai. Dan kemudian hal yang lain yang tidak kalah pentingnya, yang perlu kita pahami ketika menilai pengalaman-pengalaman rohani adalah apa yang saya sebut dengan gravity. Gravity itu dalam bahasa Inggris berarti itu serius dan bermakna. Jadi Tuhan itu secara umum tidak akan melakukan hal yang sia-sia dan tidak bermakna. Jadi pengalaman rohani, khususnya pengalaman rohani secara komunal, ya, pengalaman rohani secara komunal, pengalaman rohani yang dialami bersama-sama ketika jemaat berkumpul dan beribadah, katakanlah. Nah, ketika pengalaman rohani itu terjadi di situ, pasti Tuhan punya maksud yang serius dan bermakna. Jadi Tuhan tentu tidak akan membuat suatu pengalaman-pengalaman yang tidak serius dan tidak bermakna. Jadi kita selalu harus ada alasan untuk curiga dengan klaim-klaim contohnya yang kerap kali ada di kalangan orang-orang karismatik. Tuhan sedang menyirami umatnya dengan debu emas. Itu pernah ramai sekali. Tuhan, jadi ada debu-debu emas. Lalu pertanyaannya, lah untuk apa sih Tuhan melakukan itu? Gitu. Untuk apa Tuhan melakukan itu? Jadi ketika Tuhan melakukan sesuatu atau mengizinkan suatu pengalaman rohani yang khusus, pengalaman rohani yang luar biasa,
Ya tentunya pengalaman-pengalaman itu diberikan dengan tujuan khusus itu. Tidak sembarangan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang suka istilahnya dalam tanda kutip melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermakna. Nah, itu. Jadi ini yang penting untuk kita pertanyakan. Beberapa tahun yang lalu ada orang yang mengatakan, wah Tuhan itu bekerja dengan cara bagaimana? Dengan menambah lubang-lubang gigi mereka yang bolong dengan emas. Gitu. Lalu the question, pertanyaan yang terkait dengan bagian yang kita bahas ini, lalu keseriusan dan kepermaknaannya apa? Itu loh bagi jemaat. Nah, seperti yang saya contohkan minggu yang lalu. Tuhan berkarya di antara mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab yang ada di Ambon. Dengan memberikan kata-kata yang mempersiapkan komunitas tersebut untuk menghadapi pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang kemudian kita kenal dengan istilah tragedi kerusuhan Ambon. Jadi sebelum tragedi kerusuhan Ambon itu sudah ada manifestasi rohani. Jadi manifestasi rohani itu diberikan karena ada sesuatu yang serius. Jadi ini yang penting untuk kita tanyakan. Ketika suatu pengalaman rohani terjadi di dalam sebuah gereja, pertanyaan yang muncul adalah, Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau bicara apa melalui hal ini? Kenapa hal ini terjadi? Gitu. Karena saya yakin ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, ada sesuatu yang serius. Ada sesuatu yang bermakna yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaatnya. Nah, dengan pertanyaan, dengan pemahaman semacam ini pun kita bisa kemudian mengambil kesimpulan. Jadi kalau kita melihat di dalam sebuah gereja, kita melihat ada sesuatu yang istilahnya pengalaman-pengalaman rohani yang kurang serius, kurang bermakna, yang terulang tiap minggu. Ya, kemudian kita bisa bertanya, apakah itu pengalaman yang berasal dari Tuhan atau bukan? Ini yang penting untuk kita lihat. Nah, kemudian yang berikutnya, tanda yang berikutnya dari pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan jemaat, baik secara komunal maupun pribadi, adalah adanya ketaatan. Roh ketundukan dan ketaatan adalah indikator bahwa sumber dari pengalaman rohani tersebut adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Ketaatan. Jadi kalau ada suatu pengalaman rohani dan buahnya adalah pemberontakan, buahnya adalah kesombongan, buahnya adalah ketidaktundukan kepada otoritas gereja yang sudah melakukan tugasnya secara alkitabiah. Saya katakan melakukan tugasnya secara alkitabiah. Nah, maka perlu untuk dipertanyakan, apakah pengalaman-pengalaman rohani yang terjadi tersebut berasal dari Tuhan atau bukan, berasal dari Roh Kudus atau bukan. Pengalaman-pengalaman rohani yang berasal dari Roh Kudus itu selalu membawa umat secara komunal, umat secara pribadi, ya di dalam posisi taat. Nah, itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya, hal yang berikutnya, tanda-tanda daripada kehadiran Roh Kudus di dalam pengalaman rohani seseorang adalah Jesus-centered istilah. Berpusat pada Kristus. Jadi pengalaman-pengalaman rohani itu pada akhirnya harus memuliakan Yesus Kristus, bukan memuliakan siapa-siapa. Ingat, Yesus sendiri pernah datang, ketika roh itu datang, dia akan memuliakan aku. Jadi semua pekerjaan Roh Kudus, semua manifestasi Roh Kudus, semua pengalaman-pengalaman dalam Roh Kudus itu harus membawa seseorang secara pribadi, jemaat secara keseluruhan pada pemuliaan Yesus Kristus. Kalau pada pemuliaan manusia, itu sudah pasti bukan berasal dari Tuhan. Nah,
Itu jadi berpusat pada Kristus. Dan di dalam kehidupan kita pribadi pun demikian. Jadi kalau kita merasa mendapatkan pengalaman rohani dan kita ingin tahu apakah pengalaman rohani tersebut berasal dari Roh Kudus atau tidak, maka perlu kita tanyakan, apa ada enggak keinginan di dalam diri kita untuk mengikuti Kristus dan meneladani hidupnya? Gitu. Kalau tidak ada keinginan untuk mengikuti Kristus dengan lebih sungguh, tidak ada keinginan untuk meneladani hidupnya, tidak ada keinginan untuk mengikuti ajarannya, maka ada alasan yang cukup kuat untuk meragukan bahwa pengalaman rohani yang engkau sedang alami itu benar-benar berasal dari Roh Kudus. Jadi sekali lagi, semuanya harus berpusat kepada Yesus Kristus. Kalau seseorang melakukan tanda dan mujizat, dan pada akhirnya orang mencari orang yang melakukan tanda dan mujizat tersebut bukan mencari Tuhan Yesus Kristus, maka perlu dipertanyakan juga apakah tanda dan mujizat itu berasal dari Tuhan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, Roh Kudus datang untuk memuliakan Kristus. Ya. Sekarang saya akan bahas bagian yang lain, bagaimana ketika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Apakah ada pedoman-pedoman yang perlu kita ketahui ketika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa? Bahaya yang rentan terjadi, orang yang dapat mendemonstrasikan pengalaman rohani yang luar biasa, itu juga dipercaya untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang selalu benar. Padahal kan nggak harus seperti ini. Jadi ini yang kerap kali saya jumpai di gereja-gereja. Orang-orang di dalam pelayanannya menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Sentuh orang, tumbang. Doain orang, sembuh. Doain orang, rezeki lancar. Dan ketika orang-orang mengalami itu semua, mereka beranggapan bahwa apapun yang keluar dari mulut orang tersebut adalah kebenaran. Padahal belum tentu. Belum tentu. Ini bahaya yang rentan sekali terjadi. Dan gereja Tuhan perlu untuk sekali lagi melakukan pengujian. Dan gereja Tuhan sekali lagi perlu kemampuan, perlu katakanlah teknik dan seni untuk membedakan roh. Jadi hal yang perlu untuk kita ketahui pertama-tama ketika kita berhadapan dengan pengalaman rohani yang luar biasa adalah memahami sifat dari manifestasi yang luar biasa itu. Jadi, hal pertama yang perlu Anda ketahui, benar pada kali yang pertama belum tentu benar pada kali berikutnya. Jadi jangan asumsi seseorang yang bernubuat pada hari Selasa benar, pada hari Kamis dia akan bernubuat benar. Pada hari Sabtu dia akan bernubuat benar. Belum tentu seperti itu. Nah, ada fenomena yang disebut dengan nama afterglow. Fenomena afterglow adalah hal yang perlu untuk diwaspadai. Jadi fenomena afterglow ini contohnya begini. Contohnya begini ya, seperti sekali lagi ya, seperti yang saya katakan tadi, hari Selasa dia bernubuat dan nubuatnya terjadi, cocok 100% akurat. Nah, oleh karena didorong oleh apa yang terjadi pada hari Selasa, nah kemudian ketika pada hari Rabu ada pertemuan kembali, dia bernubuat, kita semua beranggapan bahwa apapun yang dikatakan pada hari Rabu pasti benar, karena yang Selasa itu sudah benar. Padahal nggak seperti itu, belum tentu. Bisa jadi pada hari Selasa benar-benar dia mendapatkan istilahnya pewahyuan spontan dari Tuhan. Dan itu benar adanya. Sementara pada hari Rabu, ya oleh karena terpancing, oleh karena terinduksi dari apa yang terjadi kemarin, dan sebenarnya Tuhan tidak berkata apa-apa pada orang tersebut, tapi orang tersebut memaksakan diri untuk berkata, dan apa yang dikatakan kemudian tidak terbukti benar. Nah, inilah yang disebut dengan istilah afterglow.
Jadi afterglow ini harus diwaspadai. Maksudnya apa? Hanya karena mulai dengan tindakan yang benar-benar didorong oleh Roh Kudus, tidak selalu berarti tindakan berikutnya selalu benar. Tetap harus dilakukan pengujian. Selasa benar, bukan berarti Rabu mesti benar. Bukan berarti Kamis mesti benar. Bukan berarti Jumat mesti benar. Belum tentu, harus ada proses pengujian. Nah, kita jemaat Tuhan harus mengerti akan hal itu. Fenomena yang disebut dengan nama afterglow. Yang kedua, tidak semua pengalaman yang kita sebut supranatural itu berasal dari sesuatu yang supranatural. Beberapa di antaranya mungkin lebih tepat disebut sebagai paranormal. Jadi pengalaman yang supranatural, pengalaman yang kelihatannya supranatural, itu tidak selalu berasal dari Tuhan, tidak selalu berasal dari setan, tetapi berasal dari manusia itu sendiri. Di dalam teologi ada istilah paranormal. Paranormal itu jangan pahami sebagai sesuatu yang terkait dengan perdukunan. Jadi, paranormal di sini adalah bahasa teknis di dalam teologi yang punya arti pengalaman-pengalaman atau fenomena yang ada di dunia ini yang belum dapat dijelaskan secara memuaskan dengan cara ilmiah. Itu yang disebut dengan paranormal. Bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari setan, namun ada di dalam diri orang tersebut. Contohnya, ada orang-orang yang punya kemampuan untuk menggerakkan benda-benda. Punya kemampuan yang disebut dengan nama telekinetis. Dia bisa menggerakkan benda-benda hanya dengan menggunakan pikirannya. Jadi keadaan semacam ini yang disebut dengan istilah paranormal, bukan berasal dari itu. Bisa jadi bukan berasal dari Tuhan, bisa jadi bukan berasal dari setan, namun ada sesuatu di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Ya, beberapa di antara pengalaman-pengalaman supranatural bisa saja muncul dari pribadi-pribadi yang lebih parah, mengalami gangguan kejiwaan. Orang yang mengalami skizofrenia itu kerap melaporkan melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Di dalam gereja, dia mengklaim mendapat penglihatan. Padahal penglihatan itu bukan penglihatan. Penglihatan itu adalah sesuatu yang muncul karena ada sesuatu di dalam pikirannya. Di dalam otaknya. Skizofrenia itu kan seperti orang yang otaknya korslet. Nah, seperti listrik. Jadi listrik itu kalau korslet kan ada gangguan. Nah, jadi ketika manusia itu otaknya korslet gitu loh, nah, maka dia kadang-kadang dia bisa mengklaim bisa melihat hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Gitu. Mungkin saudara pernah nonton film yang berjudul Beautiful Mind. Itu film yang menceritakan kisah hidup seorang pemenang hadiah Nobel, namanya Nash, John Nash. Wah, orang cerdas luar biasa, tapi dia skizofrenia. Jadi dia kerap kali melaporkan melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Contohnya dia diikuti oleh agen rahasia, mendapatkan surat dari agen rahasia, padahal itu tidak ada. Gitu. Dari dalam gereja bisa jadi kita akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mengklaim mendapat penglihatan, padahal tidak ada penglihatan. Itu sesuatu yang lahir oleh karena yang bersangkutan itu ya punya masalah di dalam kejiwaannya. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Nah, yang ketiga, kita harus membedakan di antara pewahyuan yang sifatnya pribadi dan pewahyuan yang sifatnya umum. Di dalam Alkitab jelas ada pewahyuan yang sifatnya pribadi dan bukan menjadi konsumsi publik. Misalnya saja pengalaman Rasul Paulus diangkat ke surga, yang terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 1-4 yang tadi sempat saya singgung. Pewahyuan yang sifatnya pribadi ini tidak seharusnya dipublikasikan dan sebaiknya disimpan secara pribadi. Namun masalahnya di zaman sekarang ini kita mendapatkan banyak hal yang seperti itu. Contohnya adalah ada buku yang ditulis oleh Mary Catherine Baxter, Pewahyuan Tuhan Yesus mengenai neraka. Ini kan sebenarnya berada di dalam ranah privat, namun kemudian dipublikasikan. Di umum, perjalanan-perjalanan ke neraka, perjalanan-perjalanan ke surga, itu adalah
hal-hal yang sifatnya privat, yang seharusnya tidak dipublikasikan. Nah, heaven so real, surga itu nyata. Kalangan Cho, siapa itu? Cho Thomas yang pernah jadi bestseller. Ya, ya. Bukan berarti apa ya istilahnya ini jelek, bukan berarti ini jelek, tidak jelek, tapi seharusnya bukan menjadi bukan berarti publik gitu loh. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana pewahyuan yang untuk konsumsi publik, mana pewahyuan yang sifatnya berada di dalam ranah pribadi. Gitu. Yang bersifat dalam ranah pribadi ya sebaiknya kita ambil sikap seperti Rasul Paulus ya sudah. Rasul Paulus kan mengatakan sebenarnya bisa berkata banyak mengenai pengalaman yang dia terima di dalam 2 Korintus pasal 12 dan hal yang sama bisa kita jumpai di dalam tradisi gereja. Orang-orang seperti Thomas Aquinas pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti Rasul Paulus. Yohanes dari salib pernah mengalami pengalaman-pengalaman Rasul Paulus, tetapi mereka memahami bahwa itu bukan untuk konsumsi publik dan mereka tidak mau menceritakan secara detail dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk publikasi, tidak. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Ya. Keempat, pengalaman luar biasa tidak boleh cepat-cepat ditolak hanya karena pengalaman tersebut katakanlah tidak ada di dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan orang-orang seperti Philip Neri, Fransiskus dari Assisi, itu mereka memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang tidak pernah dicatat di dalam Alkitab. Seperti yang saya pernah bahas beberapa minggu yang lalu, karunia-karunia roh yang ada di dalam Alkitab itu hanyalah semacam sampel. Contoh, bukan keseluruhan. Jadi pengalaman-pengalaman rohani seseorang, katakanlah tidak ada di dalam Alkitab. Bukan berarti kemudian kita mengatakan langsung aja buang. Oh, itu bukan berasal dari Tuhan. Oh, enggak sesederhana itu. Jadi kita lihat Philip Neri itu punya pengalaman rohani yang luar biasa. Fransiskus dari Assisi juga pengalaman rohani yang luar biasa. Nah, jadi untuk menilai pengalaman rohani yang luar biasa itu kita harus melihat totalitas dari orang yang mengalaminya. Apakah orang yang mengalaminya benar-benar saleh, seimbang dan dewasa dalam iman, tidak mau terjebak dalam hal yang bersifat ekstrim, rendah hati, tidak mau terjebak dalam sindroma menarik perhatian massa pada dirinya sendiri. Itu berarti selalu Yesus-centered, selalu berpusat pada Yesus Kristus. Jika jawaban pertanyaannya ya, itu ada dalam diri orang itu. Ada kerendahan hati, ada ketaatan, ada keseimbangan, kita berpusat pada Yesus Kristus, maka ada alasan yang cukup kuat untuk menerima pengalaman rohani dari orang tersebut sebagai sesuatu yang berasal dari Allah. Bukankah Yesus sendiri pernah berkata, dari buahnya kamu mengenal pohonnya? Di sini Yesus berbicara mengenai totalitas kehidupan seseorang itu, yang menjadi bukti bahwa pengalaman yang dia alaminya adalah pengalaman rohani. Totalitas hidupnya gimana? Gitu loh. Buah-buah kehidupannya bagaimana? Dari buahnya kamu mengenal pohon. Seorang penulis, seorang bapak gereja kuno yang bernama Evagrius pernah mengatakan, seorang Kristen yang dewasa adalah seorang Kristen yang bisa membedakan roh. Dan mampu membedakan roh adalah orang Kristen yang dewasa. Jadi salah satu tanda daripada kedewasaan Kristiani adalah orang tersebut mampu untuk membedakan roh. Dan membedakan roh adalah salah satu tanda dari orang Kristen yang sudah dewasa. Nah, itulah sebabnya kita perlu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, untuk senantiasa belajar firman, belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang kudus yang dipakai oleh Tuhan, sehingga kita dapat menjalankan hal ini dengan baik. Kita mampu membedakan roh dengan baik.
Banyak orang Kristen dewasa ini yang diberitahu bahwa mempertanyakan manifestasi rohani itu berarti menjamah orang yang diurapi Tuhan dan memadamkan roh. Itu loh. Kadang-kadang karena kadang-kadang kita dikritik, wah, ketika kita mempertanyakan manifestasi rohani yang ada di dalam diri seseorang, kita dikatakan jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus semacam ini, ancaman terus-menerus semacam ini, ya akibatnya adalah mereka tidak pernah diajar untuk membedakan roh. Dan akhirnya mereka selamanya tetap kanak-kanak secara rohani. Ini yang kerap kali terjadi di dalam gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Kita berhadapan dengan orang-orang yang kerdil secara rohani. Jadi Anda sebagai jemaat saya berhak untuk mempertanyakan pengalaman-pengalaman rohani yang saya miliki. Kalau suatu waktu saya sharing kepada Anda, dan ketika Anda mempertanyakan, ketika Anda meragukan, ketika Anda mengkritisi saya, itu bukan berarti bahwa Anda sedang menjamah orang yang diurapi Tuhan, tidak. Hanya untuk memastikan apakah yang dilakukan oleh gembala saya, apakah manifestasi yang dialami oleh gembala saya itu benar-benar manifestasi rohani yang berasal dari Tuhan. Nah, itu loh. Jadi sekali lagi, silakan. Kalau hal itu terjadi pada diri saya mengklaim punya pengalaman rohani, Anda berhak untuk bertanyakan. Dan saya tidak akan pernah memandang Anda sebagai pribadi-pribadi yang sedang menjamah, katakanlah diri saya yang diurapi oleh Tuhan. Silakan, go ahead.